Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Alhamdulillah. Kita posisi masih di Malang setelah menghadiri acara walimah saudara kita, my little brother, ya, fillah, sudah walimah akad nikah setelah sekian lama dia menjomblo. Akhirnya kali ini dia sudah punya titel sebagai seorang ra'i, sebagai seorang mas'ul, pemimpin bagi rumah tangga dia, ya, Argas, nah namanya ya. Dan subhanallah, ngomong-ngomong masih terkait dengan program Ngopi Ketan, ngobrol perkara iman dan kesehatan. Kita ingin ngobrol masalah kesehatan psikis, gimana psikisnya jomblo dan psikisnya orang yang sudah nikah, bahkan baru nikah. Hitungan masih, masya Allah, bukan bulan madu, masih hari-hari madu. Belum tahun-tahun madu, masih hari-hari madu. Nah, biar apa? Biar teman-teman yang belum tergugah untuk nikah, pingin nikah, biar semangat nih, dikasih panjebar semangat, biar ngegasnya tambah kenceng, curhat belakangan. Nah, ngobrol-ngobrol ringan insya Allah, santai dengan Argas. Gas, gimana Gas? Habis nikah, ajib nggak? Ya, ya pasti ada penyesuaian. Yang namanya jomblo itu kan ada perasaan yang tersiksa di batin. Ngelihat yang lain ada yang gandeng, kita paling gandengnya tripod, kalau nggak gitu kamera, ya kalau nggak gitu ya gandeng-gandeng truk lah kayak gitu. Namun setelah ini rasanya seperti ada aneh gitu, tapi ya anehnya aneh enak sih. Gitu. Aneh tapi nyata. Kalau ini aneh tapi enak. Enak, betul. Ajib. Gitu. Wah itu ya. Biasanya perasaan ngenes ya. Ngenes. Gak heran kalau orang juluki jomblo ngenes, Jones. Ya, Jonas, betul. Atau Joker. Jomblo kering. Jomblo kering. Itu orang-orang kan banyak nyindir gitu ya. Gimana perasaan dulu waktu di singgung-singgung kayak gitu? Ya awalnya sih kalau disinggung kayak gitu pasti sakit hati, perih dan lain-lain. Mungkin saking kelamannya anak nyari jodoh bertahun-tahun gak dapet ya, sampai rasa itu udah hilang. Saking kebalnya ya. Saking kebalnya mungkin. Iya. Kalau muka gede, kalau di telinganya udah sumbat terbuntu gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu, Ustaz. Baik. Dulu perjalanan nyari jodoh pasangan ini, yang jelas jodoh sudah atas takdir Allah ya. Ya, jodoh antum sudah ditentukan juga, dalam takdir sudah ditentukan, ya. Lauhul Mahfud sudah juga, termasuk istri, termasuk rezeki apa bukan? Rizki. Termasuk rezeki. Ya, istrinya antum bukan istrinya Rizki. Iya, iya benar. Rizki ya. Rizki, Ustaz. Oke, dan Rizki sudah dicatat sejak antum ada di perut ibu antum 120 hari. Termasuk rezeki antum, istri antum. Betul, Ustaz. Dan jodoh sudah gue catat di Lauhul Mahfud sudah. Jodoh antum siapa, tingginya berapa, fisiknya kayak apa, ya, siapa dia, nikah di mana, ya, bulan madu di mana, masya Allah. Antum menjomblo berapa lama, dia menjomblo berapa lama, udah dicatat semua ya. Iya, betul. Nah, kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. BTW, dulu nyari pasangan ini, dulu ada kriteria enggak? Ya pasti ada, Ustaz. Pasti ada ya, namanya cita-cita ya. Cita-cita, Ustaz. Ketika proses sejak pengen nikah sampai dapat, berapa tahun baru dapat? Sebenarnya nggak lama sih. Kemungkinan sekitar 5 tahunan mungkin. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya? Ya bisa lebih, Ustaz. Oke. Sorry, kita mau tanya nih. Ya, selama 5 tahun, ya, sorry ya, hanya min babil faedah aja. Selama 5 tahun sudah ngeliat dan proses berapa kali? Ya kalau dihitung sih bisa gak banyak sih, mungkin nador 10-an kali, sampai nama anak itu belakangnya ada Abu Nador sampai itu. Abu Nador? Iya betul. Abu Nador itu Kang Nador ini. 10 kali ada ya? Ya lebih, Ustaz, kayaknya. Ustaz. Lebih ya? Lebih. Nah, karena ya wajar, namanya cita-cita ya. Katakan kita kalau ngumpulin data, ini akhwat namanya ini, usianya ini, terus wataknya seperti ini, ya suka dengan anak kecil apa enggak, punya penyakit turunan apa enggak, tingginya berapa dan sebagainya. Setelah dikumpulin, terus dia mencoba melihat nador, ternyata nggak cocok. Udah, kertas digulung, buang sampah, cari kertas lagi. Nggak mengapa, wajar. Yang penting hati itu klik. Ya, Jangan sampai dipaksakan. Ngelihat nggak cocok.
datang nggak cocok, tapi dipaksain. Akhirnya apa? Hidup tak mau, mati pun enggan. Enggan. Nah, artinya apa? Artinya hidup jadi nggak semangat. Ya, bentuk rumah tangga kayak serba terpaksa. Ya aku hidup dengan orang seperti ini, nggak sehati denganku. Syuf. Padahal nih, rumah tangga ini perjalanan panjang untuk apa? Perantara masuk surga bareng-bareng. Ya kalau satunya kayak gini, satunya kayak gini. Terutama masalah watak itu penting. Ya masalah watak perlu tanya penting. Karena bisa jadi dia, walaupun dia agamanya katakan sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi watak dan ego dia mengalahkan dalil. Ini bahaya. Ya, bisa jadi hadis Al-Quran nggak kepake, watak egois dikedepankan. Itu kan bahayanya. Terus setelah kriteria tadi didapat sudah kan? Ya. Setelah kriteria dapat dan dia oke, antum klik, dia klik, ya kan? Ya, betul. Dia juga klik juga kan? Ya. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Yang penting klik. Ya. Kadang ada wajah, walaupun katakan wajah menurut antum nggak terlalu oke, tapi hati klik juga bisa. Ini kalau menurut antum, ya wajah oke, kemudian hati klik, fisik klik, ya, kemudian watak klik. Wah, itu kalau klik semua ajib. Ya. Makanya di antaranya disebutkan ya sebagaimana syair, afdalu ma nalal fata ba'dal huda wal afiyah qarinatun muslimatun muwatiyah. Sebaik-baik apa yang dicita-citakan seorang lelaki adalah setelah mendapat dia hidayah, mendapat hidayah Islam, adalah mendapat pasangan hidup muslimah, dia menjaga kehormatannya dan dia taat sama suaminya. Itu yang paling mahal. Ya, cita-cita itu sudah didapat. Insyaallah. Ya, alhamdulillah walaupun bapak ibu baru wafat, tapi teman-teman ini ikut hadir, ya, meramaikan, ya, menggantikan suasana yang sedih, nikah, digantikan istri, ada teman-teman yang soleh. Ya, alhamdulillah. Ya. Di balik yang takdir buruk itu menurut antum, wafatnya bapak ibu antum, tapi ada keindahan di balik takdir buruk. Alhamdulillah. Ya. Di antaranya hadirnya pasangan hidup, ya, yang bikin hati selalu fresh terus, insyaallah. Insyaallah. BTW, sudah berapa hari sekarang berarti? Dari walimah sampai sekarang? Alhamdulillah masih 3 hari. Masih 3 hari? Iya. Alhamdulillah. Baik, hari pertama tidur nggak? Hari pertama, ya mungkin karena kecapean sih tidur. Ustaz. Tidur? Tidur. Berapa jam? Ya, tidurnya berapa? Paling cuma 2-3 jam. 2-3 jam. Baik, sebelumnya melihat wanita halal apa haram? Haram, Ustaz. Dunia maya, dunia nyata haram apa enggak? Haram, Ustaz. Ya. Haram. Kemudian antum lihat istri antum. Ya. Halal apa enggak? Halal, Ustaz. Nah, antum pernah pacaran enggak? Mungkin Insyaallah enggak pernah ya. Pernah. Baik. Ini merasakan pacaran setelah akad nikah. Ya. Gimana perasaannya ditimbulin? Ya, pertama ya namanya katakan joker kata antum, Ustaz ya. Karena kan termasuk joker. Jadi rasanya asing, namun ada nikmat ya. Bangun tidur biasanya yang kita lihat kanan kiri kalau nggak guling, bantal ataupun tembok, sekarang ada yang berurai rambutnya. Nah, ya, gitu. salah. Jadi ada rasa shock gitu, Ustaz. Rasa syukur apa shock? Ya, syukur agak-agak nyetrum-nyetrum gimana gitu, Ustaz ya. Ajib ya. Masya Allah, Ustaz. Dan subhanallah malam pertama bro, bagi Jonas, joker-joker, ingat julukan ini sebenarnya nggak ajib sih untuk teman kita. Harusnya kita carikan solusi, bukan julukin sih. Ya, subhanallah, kayak gini-gini apa? Subhanallah ketika dapat rasa seneng kayak gini, adrenalin betul-betul naik, kekuatan naik. Jadi nggak perlu minum obat kuat, ya, nggak perlu minum atau oles-olesan tertentu, nggak perlu. Ya, sebagian wanita ya nggak keluar cairannya, akhirnya pakai permisi akramakumullah, seperti jelly atau pelicin, nggak perlu. Ya, itu hanya perlu step apa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan hukumnya foreplay, muda'abah dengan foreplay, mengatakan sunnah. Imam Nawawi mengatakan sunnah, Asyuti mengatakan sunnah, Ibnul Hajj mengatakan sunnah. Tetapi dalil yang benar bukan dari sunnah, ya, nggak bisa dikatakan sunnah foreplay. Tapi pendapat yang ketiga,
Dia bukan sunnah, tapi satu amalan yang baik. Sehingga apa? Dengan ada kemesraan, merayuan, sentuhan, ya, sampai dipegang dan sentuh dan sebagainya, akan keluar cairan dan itu kebaikan yang akan ditimbulkan. Kenapa? Keluar cairan dari alat vital masing-masing dan di situ ada perlicinan sehingga apa? Nggak ada pelecetan. Nggak perlu pakai alat-alat bantu macam-macam, jangan. Nih usahain nih, ya pendekatan, ya emosional yang baik. Itu yang penting hal pertama. Mau kemana bro? Ada apaan sih pagi-pagi? Hah? Ngomongin agak-agak. Iya nih testimoni Ya, jomblo jangan pingin nih. dong Om. Udah belum? Ah, ya ada deh, masa mau ngomongin di sini. Ah nggak boleh, acaranya nggak boleh lah. dibahas. Lulus nggak? Apa? Insya Allah. Wah, Gitu. selamat dulu Iya. buat kita. Ada mau pulang kampung dulu. Oh, iya, iya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati Om. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ahibati fillah. Sholat 2 rakaat nggak? Alhamdulillah sudah Ustaz. Didoain nggak? Sudah Ustaz. Gimana doanya ya Pak? Ya, doanya anak Pegang kepalanya. pegang kepalanya. Terus Lupa ya jadinya Ustaz. lihat HP dah tapi ya. Iya Ustaz. Karena Nggak apa-apa, nggak apa. Doain dia. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Biar kita mendapat kebaikan dari dia yang Allah cipta dari dia dan kita dijauhkan dari keburukan dia dan keburukan yang ada pada diri dia. Biar apa? Nikah ini betul-betul apa? Mawaddah, sakinah, rahmah didapat di sini. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Didapati tujuannya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ketika sebelum mendatangi istri juga doa. Doa mendatangi istri apa? Allahumma jannibna syaiton. Terus Wa jannibna syaiton. Razaqtana. Sudah berapa lama dia hafal doa ini? Kenapa? Ya sebenarnya doanya udah agak lama sampai lupa-lupa. Saya akhirnya Murojaah. kemarin ingat. Masya Allah. Sebelum nikah sudah dihafal sama dia. Jauh-jauh sebelumnya. Nah, itu ya. Sekali lagi, jomblo-jomblo bahayanya jadi jomblo yang lama. Apa? Mata ini nggak sekuat ketika sudah punya istri. Tapi ingat, bukan berarti sudah punya istri, mata ini sudah bisa menundukkan. Belum tentu juga. Bisa jadi sudah punya istri, tapi mata masih jelalatan. Kenapa? Karena istri tidak bisa melayani suaminya di atas ranjang. Sehingga suami tidak dibantu dengan pernikahan ini untuk menundukkan pandangan sehingga kemaluannya nggak bisa dijaga. Nasallahu afiyah. Makanya yang sudah punya suami, si istri layani suami. Nah, juga demikian, jomblo dengan adanya istri, dia lebih tunduk pandangan dia. Semakin layanan istri kuat di ranjang, pandangan, kekuatan tundukannya semakin kuat. Kalau sudah dilayani di ranjang kuat, tapi masih jelalatan, ini perlu diruqyah. Perlu dievaluasi ya, kenapa masih berbuat maksiat? Bukankah berarti itu termasuk kufur nikmat? Yang halal ada, kenapa sih masih ngelihat yang haram? Ya, masih pingin pacaran, nasallahu afiyah. Ini pintu-pintu apa? Mendekati pintu-pintu zina, nggak boleh ya. Jomblo juga demikian. Ketika sudah nikah, dia merasa puas, hati tenang, nyaman. Yang tadinya dia sering kelayapan, nggak pulang-pulang, sekarang dia merasa ada yang menunggu. Nah, ada yang memperhatikan. Mas sudah makan apa? A sudah makan apa? Di mana posisi? Ingat, suami kalau digituin, jangan pernah marah. Kenapa kamu sih ikut urusanku? Ini urusan laki-laki di luar. Jangan. Itu menunjukkan istri kangen sama kalian, wahai kaum suami. Ya, menunjukkan istri sayang sama kalian, perhatian sama kalian. Salah kalau malah dimarahin si istri. Akhirnya apa? Akan retak-retak semakin jauh. Itu aja. Selanjutnya, bagaimana biar hubungan suami istri, emosional, juga ikatan cinta di antara mereka terus terjaga, terpupuk. Ikuti di video berikutnya, insya Allah, bersama program Ngopi Ketan, ngobrol perkara iman dan kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan psikis jomblo, kemudian beralih kepada titel seorang suami. Gitu bro ya, kita pulang dulu balik ini. Ya, jazakallah. Oke. Selamat. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.